Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai karakteristik bencana alam ya. Hari ini Bunda Is akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana alam. Anak-anak, kita harus tahu lebih dulu nih apa itu yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi bencana alam ini itu diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi pada intinya, poin yang paling utama ditekankan dalam sebuah mitigasi bencana alam itu adalah pengurangan resiko bencana, seperti menekan angka korban jiwa, kemudian menekan yang namanya kerusakan terhadap lingkungan. Jenis mitigasi itu sendiri ada dua macam ya, ada yang namanya mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Apa sih bedanya? Untuk mitigasi struktural, ini merupakan upaya meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan juga menggunakan yang namanya pendekatan teknologi modern. Misalnya nih, pembuatan kanal khusus itu untuk mencegah terjadinya banjir. Selain pembuatan kanal, pembangunan waduk, kemudian tanggul atau bendungan itu juga bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Kemudian ada yang namanya alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Lah, melalui alat ini kita itu bisa memantau aktivitas gunung. Sebelum ada alat tersebut itu kan para warga yang tinggal di sekitar lereng gunung itu kan selalu mengandalkan yang namanya juru kunci untuk memantau aktivitas gunung. Kemudian mereka itu juga biasanya mengamati dari sifat-sifat hewan yang ada di sekitar. Terus pembangunan yang bersifat tahan gempa itu juga termasuk dalam mitigasi struktural. Terakhir yaitu early warning system. Jadi alat ini itu berfungsi untuk memberikan peringatan ketika akan terjadinya gelombang tsunami. Jadi alat tersebut itu memiliki sensor dan juga alarm sebagai tanda akan terjadinya bencana. Kita ketahui bahwa gelombang tsunami itu kan selalu muncul setelah terjadinya peristiwa gempa bumi. Makanya setelah gempa bumi itu terjadi di wilayah Indonesia, BMKG itu kan selalu memberikan peringatan apakah gempa tersebut itu menimbulkan tsunami atau tidak. Mitigasi yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Jadi mitigasi ini itu dilakukan melalui pembuatan peraturan atau undang-undang. Misalnya nih undang-undang tentang penanggulangan bencana. Kemudian pemetaan mengenai daerah-daerah yang rawan bencana seperti daerah rawan gunung berapi dan juga gempa bumi. Lalu yang terakhir yaitu melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan saat ini yaitu belajar mengenai mitigasi bencana alam itu juga termasuk dalam mitigasi non-struktural. Apa sih tujuan dari mitigasi bencana alam itu? Seperti yang Bu Nais sampaikan di awal, jadi salah satu tujuan dari mitigasi bencana yaitu untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana, seperti menekan angka korban jiwa, kemudian kerugian ekonomi, dan juga kerusakan lingkungan serta sumber daya alam yang ada. Tujuan berikutnya yaitu sebagai landasan pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan. Jadi dengan adanya mitigasi bencana alam ini, kita itu bisa menata kembali pembangunan. Misalnya di mana sih ditempatkannya bendungan atau fasilitas-fasilitas publik lainnya yang bisa menanggulangi sebuah bencana. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Yang namanya bencana alam itu kan tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya ya. Namun kita bisa mengurangi dampaknya dan bersiap-siap untuk menanggulangi sebelum terjadinya suatu bencana. Ada 3 tahap dalam penanggulangan bencana. Ada yang namanya tahap pra-bencana, darurat, dan tahap pasca bencana. Tahap pra-bencana itu dilakukan sebelum terjadinya bencana. Misalnya membuat rumah anti gempa, kemudian membuat rute atau jalur evakuasi, dan juga pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih siap dan siaga menghadapi bencana alam.
Untuk tahap darurat itu merupakan tahap saat terjadinya bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, misalnya kegiatan SAR, kemudian bantuan darurat dan juga pengungsian. Yang terakhir yaitu tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Karena ketika terjadi bencana itu banyak sekali kan jalan-jalan, kemudian rumah itu kan rusak bahkan hancur. Kemudian seringkali juga bencana itu selalu menelan korban jiwa. Kemudian masyarakat itu juga banyak yang kehilangan tempat tinggal, kemudian aktivitas ekonomi, sehingga memungkinkan banyak korban itu mengalami yang namanya gangguan psikologis atau trauma yang berkepanjangan. Lah, semua tahapan untuk memperbaiki itu semua itu disebut sebagai tahap rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Tahap ini itu bisa dikatakan selesai jika lingkungan dan masyarakat itu bisa kembali normal seperti sebelum terjadinya bencana atau kembali lagi ke tahap yang awal yaitu tahap pra-bencana. Jadi tahapan penanggulangan bencana itu prosesnya selalu memutar ya. Jadi dari pra-bencana, kemudian darurat, pasca bencana, lalu kembali lagi ke pra-bencana. Seperti itu terus-menerus prosesnya. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.